tiba-tiba marah sama saya? Kamu jangan sok pura-pura, Mat! Mudah-mudahan gak terjadi apa-apa sama Ahmad. Kamu telah bunuh saya dan keluarga saya, kau! Kamu jangan asal tuduh! Kamu memang benar! Tuh! Masuk si Ahmad! Wah! Berdarah sudah! Berdarah! Menurut kita, penyidik kan kita berbicara fakta, logik, apakah logis atau tidak, motif daripada tersangka ini melakukan hal tersebut. Sementara untuk keterangannya dia pada saat diperiksa penyidik mengatakan dia sakit hati karena dia merasa dalam tanda kutip korban inilah yang menyebabkan dia sakit. Bagaimana? Apakah itu ada atau tidaknya? Itu yang bisa mengklaim ada dan tidaknya itu adalah orang yang tahu. Nah, sedangkan Majlis Ulama itu secara zahiriahnya, karena dalam kitab-kitab itu juga ada, tapi at-taksir yang membekasi itu bukan karena setan, tapi ada juga karena karomah. Kalau yang saya tadi sampaikan kan karomah. Kalau yang setan jelas haram. Yang jin, setan, atau benda-benda yang lain itu adalah haram. Tapi kalau memang itu dikehendaki disandarkan sepenuhnya pada Allah, orang yang mukhlis betul, yang ikhlas betul, maka itu sah-sah saja, tidak apa-apa. Selamat pagi istriku tercinta. Iya Mas, memang kayak aku. Iya toh, Dik. Kamu tahu adik kedua kamu? Adik? Itu ada di laci. Adik? Yaudah, hati-hati. Ini kau makan siangnya. Jangan lupa dimakan ya Mas. Kamu benar-benar istriku tersayang. Iya dong. Mas jadi lari tempat Pak Kades kan? Ya jadi. Ya Mas, Mas jangan hati-hati ya. Tapi doain Mas ya. Ya pasti. Lancar gini. Pasti kok itu Mas. Ya Mas, hati-hati ya. Iya iya. Hati ya Mas. Lumayan. Berat. Assalamualaikum Pak Kades. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo, Pak Warno, kok sudah kesini aja? Ya, Emangnya motong rumputnya selesai toh? sudah beres Pak Kades. Oh, iya. Ya, saya. Lupa. Iki, upahmu. Terima kasih Pak Kades. Sama-sama. Ngomong-ngomong ada rongsokan Pak Kades. Apa perlu saya beresin Pak? Ya, silakan. Kebetulan aku juga mau buang itu. Ya, terima kasih Pak. Ya. Aku lali. Besok itu masih ada kerjaan motong rumput lagi Pak Warno. Itu di tanggul warga. Ya. Siap, beres Pak Kades. Ya, silakan. Iya Pak Kades. Alhamdulillah. Mbak, nggak lihat Warno, tak tumben ya, tak ketemu. Loh, Mbok? Aku aja dari tadi dulu nggak ngeliat dia. Wah, kemana si Warno ya?
Bejo. Mas ini ngagetin aja sih. Kok udah di sini? Lah, Nok. Lah kamu lama banget, Nok. Mana aja kamu, Nok? Aku dari rumah Pak Kades. Terus jual rongsokan. Lumayan dapat uang double. Wah. Oh, berarti mau burung-burung dong. Enggak, Mbak Sri. Cuma ngopi. Ya udah, enggak apa-apa, tak buatin kopi sing mantep ya. Aku juga lho, Mbak. Melu-melu wae. Sama duit mau buat kondangan. Ponakan nikah. Oh, ponakan mau nikah. Oh. Nah, ini kopinya. Wah. Coba. Makasih lho, Mbak. Kalau lihat Mbak Sri ini, aku jadi lupa sama istriku. Aku juga, Nok. Lah Mas Warno ini bisa aja sih, kok genit-genit ya. Loh, Nok. Serius Mbak Sri. Udah deh, aku jadi malu ini loh. Loh, kamu gak malu, Mbak. Gak usah malu kok. Oh, Mbak Sri itu emang ayu bener kinclong. Kenapa toh, Mas? Nggak tahu deh. Ya Allah. Udah, aku ambil minum dulu ya, Mas. Iya. Karena Iya. diminum dulu, diminum. Ini apa toh, Mas? Kaget banget loh. Deh, Mas kayak mimpi aneh. Mimpi aneh. Emangnya Mas mimpi apa? Kayaknya mimpi nggak wajar. Ya ampun, Mas. Ini kayak pertanda buruk, Dek. Ya udah, jangan dipikirin lagi ya. Mas kayaknya turun meneh yo. Mas besok Mas harus jaga rumput di tanggul, Mas. Iya. Ya wes, turun meneh yo. Kamu juga beli kado ya besok ya? Iya, ya wes. Makanya saya tidur meneh. Oh, talitanya kayak gitu, aku kaget loh, Mas. Iya. Ahmad, orang ini benar-benar misterius. Ya, masih tetangga itu, Mas. Tangga dekat itu. Tetangga dekat. Iya. Berarti Bapak setiap kali bisa sering ngobrol bareng loh Pak? Aduh, gak pernah, Mas. Mulai Ngopi-ngopi, ngerokok-ngerokok. ya gak pernah. Loh, kok tetangga atau orang? Iya. Nggak tahu. Memang Mas itu ya terus terang aja saya ini bilang di ruangan kantor Bapak polisi sini, Mas. Itu memang di waktu ada orang tua itu memang kebencian lah yang dipakai itu. Mbak Sri, Mas Warno, biasa kopi. kok kelihatannya capek banget sih? Habis ngapain? Habis potong rumput di tanggul. Walah, motong rumput ah. Bikin kopi.
Ya udah, aku bikinin dulu ya. Bakso sing indehoy indehi. Satu aja nih. Gila satu. Loh, gorengannya enggak apa? Boleh gorengan. Bener ya? Wah, no, kamu udah duluan aja kamu. Karena Mbak Sri ini, aku jadi pengen cepet-cepet kesini. Kamu bisa. Ah, Mas Warno bisa aja sih. Masih cantikan istrinya Mas Warno. Wah, tapi Mbak Sri cantik bener kok. Ya, Mbak, Ya, aku kopi juga ya. sekalian juga nih. Ya udah. Kayak ngopi toh. Nih, buat Mas Warno. Gimana, enak? Enak tenang Mbak Sri. Loh, no, Mbak, liatin tuh, si Ahmad. Loh, lagi apaan tuh kesini dia? Dia ngapain? Aneh banget si Ahmad. Loh, ada sesuatu yang dituju nih, no. Mas Warno. Itu tuh dia tuh emang suka kayak gitu. Orangnya tuh dingin banget. Terus suka nyebar-nyebar gitu lagi. Aku curiga sama Ahmad. Jangan-jangan aku kena guna-gunanya Ahmad. No, Sebab aku sering mimpi aneh. Loh, gitu kamu, no. itu cuma mimpi kali. Cuma mimpi biasa kamu itu. Bener Mbak Sri. Aku loro bener Mbak Sri. Masa sih ngono? Heeh. Ini gas kerjaan si Ahmad. Itu kayak gimana Pak? Kan Ya, menyakitin zaman sekarang ilmu hitam itu yang di Bapak ngiranya Bapak disantet gitu. Loh, memang iya, betul itu. Kok ada Ahmad di situ? Lawang aku nggak tahu. Dari tadi dia nggak gabung sama kita. Dia kan punya ilmu hitam. Nyebut Mas, jangan asal nuduh. Memang kenyataannya begitu toh, Bu. Sudah. Undangan kok ribut. Kali aja emang orangnya pendiam, Pak, Bu. Gak boleh ngomong kayak gitu. Aku jadi pusing nih. Ayo, dimakan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bude. Adik. Ki. Ya ampun. Sakit apa Tondo? Sakit apa toh, Ki bojomu? Saya juga nggak tahu, Bude. Tiba-tiba saja mendadak sakit. Iya Bude. Saya juga heran tuh Bude. Pas di rumah sakit pada panasnya biasa aja. Tapi setelah sampai sekarang panasnya nggak turun-turun Bude. Nah, ini aku curiga. Ini pasti kerjaan si Ahmad. Aneh tuh, Mas. Percobaan ngono. Ya benar si Ahmad. Jangan suujon. Ya wis. Jangan suujon karo wong. Pade jangan marah-marah. Kali diminum dulu Pade. Iya. Emosi saja sih Ahmad. Ini juga mau coba. Ya wis. Aku sama Pak dibalik dulu ya. Ya udah Bude. Dijaga kok. Iya, dijaga ya. Ya pasti Bude. Dari ponakan saya dibikin mainan itu waktu kawin belum dapat 5 bulan nggak ada Pak, itu langsung sakit Pak, sakit perut itu yang dibikin apa di contoh dari saya itu. Ya itu kalau korban enggak, yang korban itu ponakan saya Pak. Ono buktine napa mboten? Lek buktine iki bukti menika Mas. Ono buktine napa mboten? Nggih. Karo. Lek bukti menapa menika? Nggih bukti munggo menyan apa di omahe apa yo? Lho, lek menyan menika di waktu tahun menika nggih.
menika kalian sepeda motor gocengan niku jam tenan mbok menawi. Bibirku kok sakit ya? Ya, bentar aku ambilin minum dulu, Mas. Kenapa sih, Mas? Ini minum dulu. Mas, kenapa toh, Mas? Nenekku. Mas mimpi buruk lagi. Ini apa meneh toh, Mas? Ya ini benar-benar merasa buruk deh. Ini pasti ulah si Ahmad deh. Ya ampun, Mas. Aku diguna-guna lagi. Mas. Sama Ahmad. Mas, dan nggak boleh suzon kayak gitu toh, Mas. Tapi ini bibirnya sakit deh. Iya, Mas. Mungkin aja itu digigit serangga pas nak tidur tadi. Mas, nggak boleh suzon kayak gitu sama orang toh, Mas. Tapi ini sakit beneran deh. Sakit kayak gimana, Pak? Nah, iya masih sakit kalau masuk dalam badan ini. Rasanya gimana sakitnya, Pak? Sakitnya di mana? Ya, ini buktinya ya permisi. Ini di waktu masuk ini masih besar ini. Oh, iya kena itu ilmu hitam itu. Sama mana, Pak? Bibir sama mana? Ya bibir sama di sini. Di perut. Bibirnya itu bengkak. Iya, ya gak bengkak cuman besar gitu. Mbak Sri. Loh, Mas, itu bibirmu itu lo kenapa? Aku juga nggak tahu Mbak Sri. Coba, delok. Tiba-tiba jontor. Loh iya, sakit ora? Sakit toh. Tapi aku rasa Mbak Sri, ini gara-gara ulah Ahmad. Masa sih? Iya. Ahmad bar nebar kembangnya menyan. Tiba-tiba malamnya ponakanku sakit. Lulu? Nah terus nih aku bibirku nih jontor. Oh iya ya, pek jontor ngono toh. Aduh. Ya. Kopi sih kopi. Iso iki. Iso kopi. Kopi ya, tenan ya. Sakit tenan Mbak Sri. Nok. Loh. Nok. Kenapa bibir kamu, Nok? Kok benjol gitu? Aku jadi nggak tahu. Ini pasti ulah Ahmad. Ahmad? Ya jelas. Waduh. Kok Ahmad tega banget ya? Dua kali kok. Ahmad jelas. Aduh. Iya Mbak Sun. Ini Mas Bejo. Iya makasih. Mas Warno. Iya. Aduh, kok bisa gitu no si Ahmad itu? Jadi orang kok punya niat jahat gitu ya, padahal masih tetangga ya. Apa Nok? 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 Kenapa kamu? Lada! Hati-hati. Udahan dulu, besok dilanjut lagi. Aduh, ini pasti ulah Ahmad ini. Ini pasti kena guna-guna si Ahmad. Ngajak.
Kamu pasti. Dan saya buat perhitungan kamu, Ahmad. Enak. Iya mbak, suun ya mbak. Iya. Punya anak. Ojo lali ntar malam ke rumah aku. Oh, Aku masih sakit. iya siap no. Udah, aku bantu kamu kok, biji. Loh, masnya mau ngopi? Iya, tenang. Iya, iya. Oke. Santai no. Alah, no. Itu, bibir itu kenapa tuh? Ini pasti gara-gara si Ahmad. Si Ahmad? Enggak guna si Ahmad. Ini sampai jontor ini. Ya wes, biar lebih enak ngobrol ya. Kita ngopi sih. Iya. Yes. Ya, ngopi aja dulu. Mas ngopi aja. No. Jamat. Datang lagi no. Mana dia no? Wah, ketambal ban no. Mas, ban motor saya kempes. Tolong dicek mas, siapa tahu ada yang bocor. Oh iya mas, neng ya. Sejo, bentak beresin sih. Apa? Iya, beresin sih ya. Apa no? No. Terus apa no? Nang hijau. No. Suwarno, ini mana toh? Mas Bejo. Apa itu? Merasa dia pernah disantet katanya. Disantet dari pinggangnya sama bibirnya ini sering kesakitan. Nah, karena melihat saudara Ahmad Yusuf ini sedang memperbaiki mengganti ban, kemudian saudara Wandi ini dengan membawa sajamnya mendatangi si korban Ahmad Yusuf, kemudian disabet di perutnya sini, namun tidak luka, hanya luka berat aja. Hei Mario, kenapa kamu tiba-tiba marah sama saya? Kamu jangan sok pura-pura, Ahmad. Mudah-mudahan gak terjadi apa-apa sama Ahmad. Kamu telah mudah-mudahin saya dan keluarga saya, kau. Kamu jangan asal tuduh. Kamu memang benar. Aduh, ini bahaya itu. Masuk si Ahmad. Wah, berdarah sudah. Berdarah. Korban berdiri sambil menangkis, ternyata kena yang sininya luka robek, terus sininya patah. Kemudian saudara Wandi lari ke rumah pemilik tambal ban tadi yang diselamatkan oleh warga. Kemudian si pelaku tadi oleh saksi-saksi yang lain disuruh pergi karena saksi-saksi juga merasa takut karena membawa sajam. Ayo kita duel. Iya. Sabar mas, ada apa ini? Iya bau. Kamu gak usah ikut campur. Lewat. Ahmad. Keluar kamu. Hei Mario, kenapa kamu tiba-tiba marah sama saya? Kamu jangan sok pura-pura, Ahmad. Mudah-mudahan gak terjadi apa-apa sama Ahmad. Ayo kita duel. Iya. Sabar mas, ada apa ini? Iya bau. Kamu gak usah ikut campur. Lewat. Ahmad. Keluar kamu. Kalau kamu jagoan, kamu hadapin aku. Mengejar kamu, Ahmad.
kamu! Mas Ahmad! Mas, buka mas! Mas Ahmad! Mas, buka! Mas Warnonya udah pergi mas! Bener, si Warnonya sudah pergi. Sudah mas! Yalah! Lukamu makin parah ya mas! Mas Ahmad! Wah! Udah cepet santai ya! Cepet mas! Halo? Selamat sore Pak. Pak, kami mau melaporkan Pak. Di daerah kami ada peristiwa pembacokan Pak. Tolong datang secepatnya ya Pak. Iya Pak, makasih Pak. Iya Mas, terima kasih Mas. Iya mas! Kalau menurut keterangan korban sendiri pun tidak tahu masalahnya, kok tahu-tahu disabet itu. Jadi masa dendamnya juga tidak merasa bersalah dia. Kenapa? Saya tanya apakah punya ilmu santet atau tidak punya, enggak. Nah itu, apakah itu hanya sebuah alasannya si pelaku untuk mengada-ngada bisa melakukan penganiayaan. Warno! Berhenti kamu! Berhenti! Berhenti! Serahkan ini! Serahkan! Serahkan kamu! Oke Pak. Ayo! Oke! Jalan! Bisa jalan. Ayo jalan. Ya. Kita kenakan oleh penyidik dikenakan pasal 351 tentang penganiayaan. Barang siapa melakukan penganiayaan di KUHP itu disebutkan dihukum penjara 2 tahun 8 bulan. Tetapi ada kelanjutannya manakala korban mengalami luka berat di ayat 2-nya itu ancaman hukumannya bertambah menjadi 5 tahun. Nah, luka berat ini dijelaskan di pasal 90 KUHP juga, bahwa di situ disebutkan apabila luka yang diderita korban ini sakit, kemudian menyebabkan cacat, menyebabkan dia tidak bisa melakukan pekerjaannya secara terus-menerus, dan itu dibuktikan oleh visum dokter. Sehingga untuk tersangka ini kita kenakan pasal 351 ayat 2 yang mana ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Kalau menurut hemat kita yang belajar tentang fikih itu nahkumu bil dzawahir, kita menghukumi itu adalah dengan lahirnya saja. Kita tidak bisa menghukumi dengan sesuatu yang batin. Nah, ilmu sihir, ilmu santet maupun ilmu apa saja yang tidak kelihatan itu kan tidak bisa diukur. Oleh sebab itu, dalam pandangan fikih plus pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang itu bahwa kalau kita mau melangkah itu ya secara lahiriahnya saja yang bisa dilangkap, bukan kemudian kita sulit-sulit mendatangkan ilmu atau orang ahli sihir kemudian benar atau tidak, itu malah nggak benar malahan. Karena apa? Pendatangan ahli sihir itu nanti jangan-jangan sana yang lawannya juga mendatangkan, akhirnya adu dengan kekuatan sihir. Ini yang tidak bagus. Oleh sebab itu saya juga mengharapkan dan menyarankan penanganan yang semacam ini ditangani secara lahiriah. Apa yang kelihatan kasat mata dan bisa diukur, itulah yang paling tepat, dan itu perintah agama. Kita tidak perlu untuk soal itu batiniah dan tidak, itu apa urusannya? Urusannya pada yang kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala.